Pertama, saya ingin menyampaikan turut prihatin ya, turut prihatin atas kejadian yang terjadi di antara kedua belah pihak, antara Nikita Mirzani dengan Anthony. Yang pertama begini, tanggapan saya itu menyoal ini tuh memang begini, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa dinamika rumah tangga salah satunya adalah yaitu tadi. Salah satu dinamika rumah tangga itu ya biasa, kalau nggak cekcok gitu kan, berantem, biasalah itu. Selama itu tidak menggunakan fisik, perang fisik, ya sah-sah saja lah dalam rumah tangga. Cekcok mulut biasalah. Gitu. Akan tetapi memang persoalan antara Niki dengan Anthony ini memang cukup membuat saya dan Kak Fitri juga kaget juga gitu ya. Karena selama mereka pacaran sampai mereka rumah tangga melakukan pernikahan, itu sama sekali tidak ada kendala, tidak ada gejala, tidak ada masalah, cukup baik sekali sikap maupun karakter ya yang ditunjukkan oleh seorang Anthony cukup baik dari awal mula sampai Niki di dalam rutan ya, dalam rumah tahanan, semua di cover, semua di handle, PR-PR, pekerjaan rumah segala macem, urusin anak-anak ya sama Anthony. Saya kira tanggung jawab seorang laki-laki sudah ditunjukkan dan begitu nampak dalam diri Anthony semasa beliau masih pacaran sebelum menikah ya, sebelum menikah. Saya kira apa yang terjadi hari ini antara mereka ini yang pasti saya secara pribadi dan Kak Fitri tidak tahu secara utuh apa yang menjadi penyebab mereka ini sampai berkelahi, sampai berantem begitu hebohnya, begitu besarnya. Sampai Anthony konon katanya eh, pergi meninggalkan Indonesia, eh, pulang ke kampung halaman atau ke negara asalnya. Dan kebetulan saya pada saat kemarin, memang selesai saya sholat tahajud malam-malam jam 3.20 jam 3.20 ya pagi, saya coba hidupin handphone dan Niki di situ langsung telepon saya. Langsung telepon saya menangis. Menangis menyoal perlakuan ataupun sikap yang dilakukan oleh Anthony. Memang secara pribadi saya cukup menyayangkan ya gitu. Secara satu pihak saya menyayangkan atas sikap sahabat saya ya Anthony terlalu cepat mengambil keputusan untuk meninggalkan istri dan anak-anak sambungnya. Seharusnya sahabat saya Anthony lebih bijak dan lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan ini. Mungkin seorang laki-laki yang dewasa itu pasti akan menyelesaikan semua masalah ini bersama, duduk bersama dan mengurai Niki. Terlalu cepat menurut saya dalam mengambil keputusan ini. Tapi apapun yang terjadi itu adalah sebuah pilihan yang diambil oleh Anthony ya dengan Niki. Kendati pun kita bisa melihat bersama bahwa Niki cukup sedih ya, cukup sedih dengan kejadian ini. Artinya itu adalah sebuah sikap ataupun sebuah pertanda bahwa Niki begitu sayangnya sama seorang Anthony. Dan Anthony juga
di satu sisi juga sudah menunjukkan rasa sikap sayangnya terhadap Niki dan keluarga, ya, khususnya kepada anak-anak sambungnya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, tapi lagi-lagi ya itu tadi, hal di dalam rumah tangga itu biasa terjadi cekcok seperti ini. Tapi mudah-mudahan saya sebagai sahabat berharap dan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga rumah tangga mereka bisa rukun kembali, bisa kembali bersama, dan bisa menjalankan kehidupan ini sampai akhir hayat bersama-sama, menciptakan sebuah kebahagiaan, ya, dan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu mungkin sedikit tanggapan dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Oke. Beliau itu pertama telepon saya itu dia nangis, nangis. Iya kenapa nih? Saya bilang, Abang Haji, dia bilang, kok Anthony tega katanya. Kok Anthony tega gitu. Meninggalkan aku, pergi tanpa pamit, ya, pergi tanpa pamit gitu, dan membawa barang-barang yang dianggap oleh Niki itu adalah masih masih milik bersama, ataupun mungkin barang konon katanya milik Niki gitu ya. Ada beberapa barang berharga, barang branded gitu ya, yang memang dibawa oleh Anthony. Nah, cuman Niki sendiri itu bukan hanya mempersoalkan barang yang dibawa, tetapi menyayangkan sekali atas sikap Anthony, yang dimana beliau pergi tanpa pamit, tanpa ada bahasa gitu. Jadi selama ini Niki menganggap bahwa semua sudah dia masuk ke rumah saya itu sudah saya bukakan pintu yang selebar-lebarnya. Dan saya juga, dia bilang, Abang Haji tahu semuanya juga Niki yang tanggung jawab, Niki yang backup semuanya, persoalan dia, kebutuhan dia segala macam. Dia ingin ngajak Niki nikah, Niki mau gitu. Anthony yang ngajak Niki nikah, Niki mau, ayo katanya. Semua dia ceritakan ke saya gitu, terkait menyoal hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan yang sudah Niki lakukan dan kebaikan yang Anthony lakukan juga. Artinya tidak hanya serta-merta Niki menceritakan tentang kebaikan yang dia lakukan kepada Anthony, tapi beliau juga menceritakan menyoal kebaikan Anthony yang selama ini, yang sebelum menikah kepada Niki gitu. Nah, artinya sangat menyayangkan lah Niki itu. Kenapa kok tega gitu loh? Dia sudah mendapatkan semuanya gitu. Secara lahiriah dan batiniah sudah mendapatkan. Asarnya sebuah kenikmatan duniawinya saja sudah dia dapatkan dari seorang Niki gitu. Apa yang tidak didapatkan dari Niki gitu. Jadi Niki itu kesimpulannya seperti itu. Saya melayani, saya pulang show juga kalau malam-malam dia meminta untuk dimanjakan, ya dimanjakan. Karena itu kewajiban saya seorang istri. Itu kata Niki. Ini versi Niki ya. Gitu. Saya tidak tahu versi yang kedua belah pihaknya seperti apa juga saya tidak. Karena saya tidak membangun komunikasi yang mendalam dengan sahabat saya Anthony ya. Komunikasi hanya begitu saja biasa. Dan kalau dengan Niki ya Niki sudah menceritakan semua lah. Ya pada intinya adalah Niki berharap Anthony bisa kembali ke Indonesia, datang ke Niki, bicarakan baik-baik gitu ya, selesaikan baik-baik, di 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 apa di diurai permasalahannya gitu, masalah-masalahnya apa. Artinya kalau Niki juga salah, Niki juga akan lebih bijak gitu, akan lebih bijaksana untuk menerima mungkin kesalahannya kalau memang betul salah gitu. Karena bagaimanapun sudah ada keterkaitan antara Anthony dengan anak-anaknya Niki. Anak-anaknya Niki begitu sayang sama Anthony, dan Anthony juga begitu sayang sama anak-anaknya Niki. Ya kita doakan bersama lah.
Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini uh, di dalam rumah tangga mereka bisa kembali seperti sedia kala, bisa harmonis kembali. Kita doakan bersama-sama. Itu mungkin. Artinya abang melihat bahwa Niki, Niki sebenarnya itu masih ada rasa ya bang ya sama Anthony. Iya, gini, kita melihat bahwa dari cerita yang dia sampaikan, dari dia menangis, di live juga kemarin di IG ya, beliau itu sudah sudah menunjukkan itu adalah sebuah bukti cinta dan ya bahwa begitu sayangnya dia sama Anthony. Jadi gini, dia ini sayang dan menyayangkan gitu. Jadi begitu sayang sama sosok Anthony, tapi menyayangkan atas sikap Anthony gitu. Nah itulah sikap yang akhirnya ditunjukkan oleh Nicky, yang akhirnya timbul keluar dari air mata, menjadi air mata gitu. Di dalam hati bergejolak. Begitu sayangnya dia sama Anthony, karena dia begitu sayangnya sama anak-anaknya Nicky. Dan begitu juga anak-anaknya Nicky begitu sayangnya sama Anthony. Tetapi ada sebuah hal yang mengganjal dalam diri dia, yaitu adalah menyayangkan atas sikap ya yang dilakukan oleh seorang Anthony. Yang akhirnya membuat dia tidak bisa menahan itu semua, yang akhirnya timbullah rasa sedih. Karena tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang harus dilakukan oleh Niki kan begitu. Nah, akhirnya timbul rasa sedih tadi. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa kesedihan itu adalah bentuk rasa cinta dan rasa sayang terhadap suami gitu. Itu. Tapi menurut Bang Haji, chance-nya untuk mereka kembali itu berapa besar sih Bang Haji? Nah, itu saya jujur, saya tidak bisa menduga-duga dan saya juga tidak bisa mengira-ngira karena eh, sulit ya. Kalau laut yang dalam bisa kita ukur, tapi hati walaupun ya di depan mata nggak kelihatan, nggak bisa diukur sama kita dalamnya hati itu seperti apa. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah saya tetap berharap dan berdoa semoga ada jalan keluar untuk mereka. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bisa memberikan sebuah hidayah, bisa memberikan sebuah hikmah dari permasalahan yang mereka alami ini. Kita berharaplah, kita doakan semoga rumah tangga mereka kembali rukun, bisa kembali saling menyayangi dan saling mencintai. Walaupun memang kita melihat dari kemarin ya kansnya ya tadi ya, menurut saya ya sepertinya cukup kecil harapannya untuk mereka bisa kembali pulih. Tetapi tetap kita optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan sudah menghendaki, gitu. Bang Puji, Itu aja. punten, kalau untuk penyebab mereka cekcoknya sendiri karena perbedaan pendapat kah atau ada kemerosotan dalam ekonomi? Oke, mereka hanya persoalan pendapat saja. Jadi eh, kita lihat bahwa Niki ini memang orangnya strong, memang Niki ini orangnya keras, gitu ya. Nah, jadi kalau dari versi Niki, Anthony ini terlalu berlebih cemburunya gitu. Jadi cemburuan gitu. Jadi Niki kita bisa lihat tuh di beberapa teman-teman Niki yang di unfollow kan di Instagramnya. Jadi Anthony ini pertama itu tadi dari rasa cemburu yang berlebihan, menganggap bahwa itu seseorang itu begitu dekat dengan Niki segala macam. Asal muasalnya konon katanya Niki seperti itu, bukan persoalan ekonomi. Justru kalau saya melihat sebagai sahabat, sebagai teman, Niki lagi pesat-pesatnya usahanya gitu. Luar biasa. Bahkan per hari mencapai ratusan juta per hari, bukan per bulan lagi. Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan bersama. Mudah-mudahan bisa selesai permasalahannya. Gitu Mbak. Um, Bang,
Ya, profesinya di Indonesia sendiri ya memang belum menentu ya, belum menentu. Baru mau usaha, baru mau usaha baju kalau tidak salah. Niki bilang itu, dan itu akan di backup oleh Niki dan mau disupport gitu sama Niki gitu. Baru mau usaha gitu loh ya. Jadi selama ini, selama dia di Indo, selama dia di Jakarta, kurang lebih beliau itu aktivitasnya hanya membantu usaha-usaha Niki. Jadi usaha Niki, Anthony membantu semua produk-produk Niki yang memang setiap hari dijual online segala macam, ngurus pengiriman segala macam. Karena itu dilakukan semuanya di rumah Niki kan. Dan baru mau merencanakan untuk usaha, yaitu usaha uh, fashion gitu. Nah, dan Niki baru mau mensupport tapi sudah terjadi seperti ini. Jadi tidak ada hal yang tidak ada hal yang dilakukan oleh Anthony selain membantu usaha-usahanya Niki dan membantu mengurus anak-anaknya Niki. Itu. Oke, mungkin berdasarkan obrolan, ada gak sih obrolan terakhir Bang Haji dengan Anthony sendiri terkait permasalahan ini? Iya. Obrolan terakhir sih Niki, ya itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa saya tanya sama Niki ini, kamu maunya gimana? Lo Ya maksudnya aku sama maunya Tony, Bang? Oh, sama Anthony. Iya, sama Anthony kebetulan saya komunikasi tidak panjang lebar. Saya bilang kenapa? Intinya adalah bahasa Indonesianya itu, intinya kenapa kamu pergi meninggalkan Niki dan anak-anak, gitu kan? Dan dia hanya menjawab, saya ingin hidup tenang, dia bilang, di negara saya. Why? Saya bilang. "Ya, kenapa?" Dia jawabnya iya itu ingin tenang lah, banyak masalah. Ya intinya dia hanya ingin, intinya adalah dia hanya ingin mendapatkan perlakuan yang sama seperti suami-suami pada umumnya. Jadi beliau ini ingin disayang gitu ya, dianggap sebagai suami yang seutuhnya gitu. Intinya seperti itu pembicaraan saya dengan Anthony. Oh, oke Bang. Itu Bang Egi. Berarti permasalahannya karena salah satunya perlakuan Niki terhadap Anthony ya Bang, yang tidak bisa diterima oleh Anthony. Kalau Iya, sepengetahuan Abang tuh perlakuan seperti apa sih Bang? sikap ya, karena gini, kalau Niki ini kan orangnya yaitu tadi pekerja keras gitu kan. Niki ini orangnya pekerja keras dan strong, ya memang gayanya beliau begitu gitu kan. Dengan siapa aja dekat gitu kan, humble gitu kan. Nah, mungkin Anthony mungkin berharap bahwa Niki ini bersikap seorang istri yang seutuhnya yang mungkin dia harapkan gitu ya. Gimana lah eh, mungkin tidak terlalu sibuk dengan usaha-usahanya, dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya gitu kan. Ya, saya tidak menyalahkan ya sepenuhnya ke Anthony. Saya juga sebagai suami dan sebagai laki-laki berharap sekali mengharapkan seorang istri itu bisa betul-betul menjadi obat ketika kita sakit, menjadi obat ketika kita lelah, menjadi obat ya kan ketika kita lagi galau, lagi kacau gitu kan. Nah, harapan seorang suami biasanya kurang tidak lebih yaitu adalah ingin kasih sayang yang seutuhnya sepenuhnya gitu ketika di rumah gitu. Tidak lagi berbicara menyoal mungkin bisnis lah ini segala macam. Dan yang saya tahu adalah seharusnya Anthony mengerti dan paham bahwa memang Niki itu seperti itu gitu. Bahwa Niki itu memang karakternya seperti itu, gaya hidupnya seperti itu, yang harusnya itu bisa diterima jauh sebelum beliau melangsungkan pernikahan. Nah, artinya Anthony tahu betul lah gitu karakter dan sikapnya Niki, orang gayanya begitu gitu kan, bahasanya yang cukup sompral, keras gitu, wataknya keras gitu. Nah, dan seharusnya itu bisa diterima oleh Anthony itu, bukan justru
dipermasalahkan ketika sudah berlangsungnya sebuah pernikahan gitu. Itu Bang. Oke, mungkin dalam obrolan dengan Anthony tersebut ada statement dari Anthony bahwa dia masih menyayangi Nicky, masih cinta sama Nicky, Bang. Iya, kalau bicara sayang, beliau tuh sayang banget sama Nicky, sama anak-anaknya Nicky gitu. Cuman dia itu kecewa berat ketika Nicky menganggap bahwa Anthony pergi membawa harta bendanya dia gitu, membawa barang yang bukan haknya Anthony. Jadi intinya tadinya mungkin Anthony hanya ingin healing. Mungkin Anthony tadinya ingin pergi menjenguk ibunya gitu kan ke negaranya karena ibunya kata Anthony lagi sakit. Nah, dan dia juga ingin coba menenangkan diri gitu untuk supaya bisa menerima keadaan yang ada gitu. Nah, tapi ada sebuah kekecewaan yang cukup luar biasa dari Anthony ketika berbicara menyoal statement dari Nicky yang menganggap bahwa Anthony telah membawa sebagian kecil barang-barang yang dimana itu bukan milik daripada Anthony. Dari Anthony sendiri mengatakan bahwa barang, memang betul Anthony mengakui bahwa beliau membawa barang-barang itu. Tetapi versi Anthony bahwa barang-barang yang dibawa itu adalah barang memang yang pemberian dari Nicky. Gitu. Bukan barangnya Nicky, tetapi barang pemberian dari Nicky. Gitu. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Bang, mengenai Cukup? kondisi Nicky sendiri katanya habis operasi angkat tumor ya? Nicky, ya betul. Nicky angkat tumor, ada sedikit di payudaranya, dan itu sudah diangkat dan sudah berjalan dengan baik. Ya alhamdulillah lah, Tuhan masih menjaganya dengan baik. Seperti itu Mbak. Mungkin posisinya sekarang Kak Niki lagi di rumahnya kah? Ya saya komunikasi sih, beliau lagi di rumah, lagi istirahat. Intinya beliau lagi istirahat, lagi coba untuk menenangkan diri dan mencoba untuk istirahat dari pasca operasi itu Mbak.